Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, terima kasih kepada Bapak Ibu pegawai yang telah hadir pada sosialisasi aktivasi single sign-on dan layanan TI untuk pegawai Telkom University Purwokerto. Yang terhormat Bapak Didi Rahman Wijaya selaku Direktur Pusat Teknologi Informasi. Yang terhormat Ibu Maya Setiawati selaku Kepala Bagian Riset dan Layanan TI. Yang terhormat Ibu Anggorowati selaku Kepala Urusan Layanan TI. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk melakukan kegiatan sosialisasi aktivasi SSO pada pagi hari ini, meskipun dilakukan secara online. Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam keadaan bahagia juga. Sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Hudia Sukma selaku MC pada pagi hari ini dan izinkan pula saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung disertai dengan doa. Yang kedua, pemutaran lagu Indonesia Raya serta Mars Telkom. Yang ketiga, kata sambutan dari Direktur Putih. Yang keempat, acara inti yaitu pemaparan atau penjelasan user education SSO dan layanan TI oleh rekan-rekan saya. Yang kelima ada sesi tanya jawab serta diskusi, lalu dilanjutkan dengan penutup. Baik, mari kita buka agenda pagi hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan pemutaran lagu Indonesia Raya dan Mars Telkom. Untuk operator dipersilahkan. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita raju asa, singkirkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan dan prestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia.
sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajuk asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, tumbuh dan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan sambutan dari Direktur Putih kepada Bapak Dedi Rahman Wijaya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Ya, yang saya hormati Bu Rektor ya, Bu Tenia, kemudian Bapak Warek ya, Pak Tata, kemudian Pak Dadi, lalu ada barangkali Bapak Ibu Dekan ya, Bapak Ibu Kaprodi Purwokerto, kemudian juga Bapak Ibu dosen ya, Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu TPA ya. Ya, jadi selamat bergabung di acara atau agenda aktivasi single sign on atau SSO. Ya, jadi kegiatan atau agenda aktivasi SSO ini merupakan salah satu proses ya, rangkaian proses dari penyatuan ITTP ke TWNC, ke TELU ya. Jadi kalau update dari YPT ya, itu sudah disampaikan bahwa dari 3 aspek yang diajukan itu sudah accepted. Jadi sebenarnya hanya tinggal menunggu waktu gitu ya, hanya tinggal menunggu SK. Ya, kalau sebelumnya kita melakukan ini juga di Jakarta dan juga Surabaya itu menunggu SK turun ya. Namun untuk Purwokerto ini kita juga melihat ya kalender akademik ya dan banyak proses yang harus dilakukan, maka kita mencoba melakukan migrasi data dan juga aktivasi SSO ini lebih awal ya sebelum SK itu turun ya. Jadi memang proses aktivasi SSO ini adalah proses yang sangat penting ya bagi Bapak Ibu semua, karena dengan nanti melakukan aktivasi SSO ini Bapak Ibu semua akan mendapatkan akun ya yang bisa digunakan untuk mengakses layanan IT yang ada di kampus TELU Bandung ya. Jadi ada beberapa sistem yang nanti akan kita gunakan untuk, terutama yang dalam waktu dekat itu untuk registrasi semester Bapak Ibu ya. Jadi semester ganjil nanti memang akan dilakukan registrasi bersama gitu ya antara ITTP dengan TELU Bandung gitu ya, sehingga segala proses, segala data yang kita butuhkan itu harus sudah siap ya. Jadi kita sudah mulai nyicil melakukan migrasi data ya. Kita sudah migrasi data pegawai ya. Kemudian nanti kita juga setelah ini akan melakukan migrasi data mahasiswa dan juga atribut-atribut yang lain ya, seperti data nilai dan data-data yang lain ya, sehingga nanti teman-teman di Purwokerto ini bisa ikut registrasi di semester ganjil ya. Jadi
Tentunya kalau kita tarik mundur ya Bapak Ibu ya, sebelum registrasi itu bisa dilaksanakan ya. Bapak Ibu Kaprodi terutama itu nanti akan mengakses sistem ya, mengupload MK Tawar ya, kemudian mengupload jadwal, baru kemudian mahasiswa bisa melakukan pengambilan mata kuliah. Nah, ini juga ya salah satu concern yang disampaikan oleh Direktorat Akademik bahwa memang semester depan itu adalah semester yang cukup sibuk ya, karena memang semester ganjil depan itu ada kurikulum baru ya, ada kurikulum baru ya, sehingga proses yang diinputkan atau data yang diinputkan itu akan lebih banyak ya. Kalau sebelumnya hanya menginput MK Tawar, kemudian jadwal ya. Namun di semester depan ini harus input mata kuliah dan juga atribut-atribut OBE yang baru ya, seperti PO, PLO, CLO, assessment tools dan lain-lain ya, sehingga eh, pesan dari Direktorat Akademik sendiri memang proses migrasi dan juga aktivasi SSO ini minta untuk dipercepat bahkan sebelum SK penyatuan itu keluar. Ya, ya tentunya semangatnya atau harapannya adalah kita punya banyak waktu ya, teman-teman di Purwokerto juga tentunya punya banyak waktu untuk mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk registrasi. Tentunya nanti juga setelah registrasi ya, proses perkuliahan berlangsung ya, Bapak Ibu dosen ataupun teman-teman mahasiswa di sana juga tentunya kalau sudah aktivasi SSO akan mendapatkan akses juga ke LMS di Bandung ya, kemudian juga akses ke sistem perpustakaan ya, lalu juga akan mendapatkan layanan Office 365 ya, yang tentunya itu nanti eh, hanya bisa dilakukan kalau Bapak Ibu semua sudah melakukan aktivasi SSO ini gitu ya. Jadi eh, kemarin juga saya juga sudah komunikasi ya, kami sudah komunikasi dengan Bu Rektor dan Pak Warek bahwa agenda ini adalah agenda yang penting sehingga harapannya semua pegawai ya, semua dosen itu bisa ikut join sehingga nanti bisa melakukan aktivasi SSO dengan lancar. Ya, jadi mungkin dari saya begitu saja ya. Nanti untuk teknisnya seperti apa ya, nanti akan disampaikan oleh tim service desk kami ya. Harapan saya tentunya proses aktivasi SSO ini akan berjalan dengan lancar hingga nanti proses registrasi dan perkuliahan semester depan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dedi atas penyampaian sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti ya, yaitu pemaparan materi user education SSO dan layanan TI. Kepada Bapak Ibu pegawai harap disimak supaya perjalanan aktivasinya bisa dilancarkan. Kepada rekan saya, Mbak Sarah dan Mbak Risma, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Hudia untuk kesempatannya. Mohon izin memperkenalkan diri sekali lagi. Saya Farah yang akan membantu sesi sosialisasi atau user education SSO Telkom University Purwokerto tahun 2024. Baik, sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu ya beberapa katalog layanan yang ada di Putih Telkom University. Di antaranya yaitu layanan untuk akses internet. Di sini bisa permintaan dan penanganan terkait internet. Kemudian ada juga layanan untuk lisensi, kemudian permintaan data, perbaikan bugs, dan informasi layanan lainnya dapat Bapak Ibu akses melalui scan QR yang ada di bawah. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke SSO atau single sign-on di sini yang merupakan sistem autentikasi yang memungkinkan Bapak Ibu sekalian mengakses beberapa aplikasi menggunakan username dan password yang sama. Nah, di sini SSO itu sendiri bisa digunakan di beberapa layanan yaitu di satu framework
Igrasias, Microsoft 365, MyTelu Mobile, TeleConnect, dan tentunya ada juga blog untuk staff. Nah, untuk aktivasi SSO-nya, Bapak Ibu bisa akses telkomuniversity.ac.id, kemudian klik tombol buat akun SSO. Kemudian verifikasi nomor induk kependudukan atau NIK, kemudian bisa diklik verifikasi saja. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan kode OTP yang dikirimkan melalui email pribadi masing-masing. Kemudian, Bapak Ibu untuk username ini sudah otomatis di-generate oleh sistem sehingga tidak bisa dilakukan perubahan seperti itu. Nah, Bapak Ibu cukup membuat kata sandi saja yang bisa dibuat sesuai kriteria yang sudah ditampilkan. Untuk ketentuannya bisa Bapak Ibu simak pada layar atau nanti bisa di-scroll terkait ketentuan yang berlaku. Silahkan dibaca dan dipahami untuk ketentuannya, kemudian bisa di-checklist saja di bagian paling bawah, kemudian diklik simpan. Baik, untuk aktivasi SSO apabila sudah selesai, Bapak Ibu dapat melihat tampilan layanan-layanan yang bisa Bapak Ibu akses seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa klik login Telu1 untuk akses satu framework. Nah, di satu framework ini bisa langsung klik Connect with Microsoft 365. Jadi akun Bapak Ibu sudah langsung terkoneksi ke akun Microsoft 365-nya. Nah, di sini Bapak Ibu perlu sign in. Sign in-nya cukup dengan memasukkan username @telkomuniversity.ac.id, kemudian password yang sama yang telah dibuat sebelumnya. Sebelum masuk ke akun utama, Bapak Ibu perlu mengaktifkan multi-factor authentication terlebih dahulu. Di sini bisa klik next saja. Kemudian Bapak Ibu pilih yang I want to use different authenticator. Nah, di sini Bapak Ibu mohon untuk autentikatornya bisa diinstal yang Google Authenticator seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bisa dipilih next saja. Untuk scan QR code ini menggunakan aplikasi Google Authenticator di handphone ya Bapak Ibu. Kemudian bisa dipilih next saja. Kode yang tertampil pada aplikasi Authenticator nanti Bapak Ibu bisa disisipkan atau diinputkan ke kolom yang tertera seperti itu. Kemudian diklik next saja. Bapak Ibu bisa memilih dua metode, mau dengan metode SMS atau telepon. Nah, di sini kita memilih metode SMS. Kemudian pilih negaranya, ini negara Indonesia ya Bapak Ibu. Kemudian masukkan nomor telepon dan klik next saja. Nah, untuk kode CAPTCHA, Bapak Ibu bisa dimasukkan sesuai urutan dari atas ke bawah, dari atas ke samping kanan, kemudian dari bawah ke samping kanan juga. Kemudian bisa diklik next. Nah, ini untuk metode yang kedua itu menggunakan nomor telepon. Tadi metode yang pertama wajib menggunakan aplikasi autentikator. Kemudian metode yang kedua kita pilihkan yaitu untuk nomor telepon. Bapak Ibu bisa menginputkan nomor telepon yang tadi sudah diinputkan. Itu nanti akan menerima SMS. Nah, inputkan kode SMS-nya di kolom yang sudah disediakan. Kemudian ketika sudah diverifikasi, maka nomor telepon otomatis sudah aktif untuk metode verifikasinya. Seperti itu. Nah, klik next. Nah, nanti di sini bisa dibuat app password minimum 8 karakter, contohnya Telu Microsoft, kemudian Bapak Ibu diklik next saja. Akan muncul kode otomatis atau password otomatis ini dari Microsoft-nya. Bapak Ibu bisa disimpan pada notepad atau yang sekiranya Bapak Ibu bisa ingat disimpan di mana seperti itu. Kemudian klik done saja.
Nah, apabila Bapak Ibu akan masuk ke satu framework, ketika sudah mengaktifkan metode autentikator tadi atau metode menggunakan SMS, maka akan diminta untuk memasukkan kode. Di sini memasukkan kode menggunakan aplikasi autentikator. Bisa dimasukkan, kemudian diklik verify saja. Oke, di sini ada daftar aplikasi yang bisa diakses selama Bapak Ibu menjadi dosen atau pegawai ataupun TPA di Telkom University. Baik, untuk ke layanan selanjutnya, Bapak Ibu kita masuk ke Igrasias. Bapak Ibu bisa masuk atau klik icon Igrasias untuk akses portal akademik ataupun non-akademik untuk melayani kebutuhan mahasiswa dan dosen secara online. Nah, akan tampil halaman Igrasias, Bapak Ibu bisa diklik login saja. Bisa dipilih untuk loginnya sebagai dosen atau pegawai ya Bapak Ibu, kemudian masukkan username yang tadi sudah disampaikan dan password yang sudah dibuat sebelumnya, kemudian klik login. Nah, untuk token Igrasias ini akan otomatis aktif untuk WhatsApp karena nomor telepon sudah didaftarkan sebelumnya. Bisa diklik send via WhatsApp. Nah, apabila berhasil login, Bapak Ibu akan masuk ke halaman utama. Silahkan ditambahkan metode verifikasi menggunakan aplikasi Google Authenticator juga untuk mengaktifkan tadi versi verifikasi apps out-nya ya. Bisa diklik menu akun, kemudian pengaturan out, dan pilih apps out setting. Nah, Bapak Ibu bisa langsung diikuti saja langkah-langkah yang sudah tertampil di halaman Igrasias masing-masing sampai selesai, seperti itu. Untuk selanjutnya kita masuk ke layanan Microsoft Office atau Microsoft 365, yang merupakan layanan Microsoft yang didapatkan selama menjadi pegawai di Telkom University. Bapak Ibu bisa akses halaman office.com, kemudian klik sign in. Nah, kemudian seperti biasa perlu memasukkan username SSO ditambah @telkomuniversity.ac.id dan password yang sama seperti yang dibuat sebelumnya, kemudian klik sign in. Nah, kemudian jangan lupa untuk kode autentikator tetap akan digunakan untuk login kemanapun. Jadi untuk aplikasi autentikator tidak diperkenankan untuk di-uninstall ya Bapak Ibu. Nah, masukkan kode autentikator, kemudian klik verify. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu bisa melihat aplikasi apa saja yang Bapak Ibu dapatkan di Microsoft 365 selama menjadi pegawai. Pilih all apps untuk melihat semua aplikasi Microsoft 365. Nah, berikut Bapak Ibu bisa di-scan untuk akses panduan instalasi Microsoft Office ya Bapak Ibu. Kalau tadi Microsoft aplikasi semua, nah ini untuk Microsoft Office 365 seperti Word, Excel, seperti itu. Baik, Bapak Ibu akan saya pelankan sedikit ya. Oke, untuk panduan nanti akan di-share juga di akhir sesi aktivasi SSO ya Bapak Ibu. Kemudian, untuk selanjutnya Bapak Ibu ini akan saya jelaskan sedikit untuk tahapan instalasi Microsoft Office 365. Nah, Bapak Ibu setelah masuk ke office.com, bisa dilihat tombol install Office di sebelah kanan. Nanti Bapak Ibu bisa diklik saja untuk mengunduh installer atau mentahan untuk instalasi Office 365. Nah, untuk installernya bisa di-save di lokal masing-masing di komputer atau laptop yang sedang Bapak Ibu gunakan, seperti itu.
Oke, ketika sudah di-download, Bapak Ibu bisa membuka folder download-nya dan langsung klik saja, itu akan otomatis berjalan sendiri ya Bapak Ibu untuk instalasinya. Namun perlu diperhatikan untuk instalasi Microsoft 365, mohon diperhatikan tidak ada versi Office yang lain di komputer atau laptopnya. Apabila ada versi yang lain, itu bisa di-uninstall terlebih dahulu, kemudian install kembali Microsoft 365-nya karena berbeda versi dengan Microsoft yang lainnya, seperti itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa contohnya di sini kita membuka aplikasi Word ya. Nah, untuk sign in-nya Bapak Ibu bisa diklik sign in di tombol sebelah kanan atas. Itu diklik saja. Kemudian Bapak Ibu seperti biasa bisa memasukkan username dan password yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, apabila Bapak Ibu sudah memasukkan username namun tidak bisa sign in ke aplikasi Microsoft, ini dikarenakan versi yang Bapak Ibu gunakan bukan versi 365. Untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti bisa disimak di website Service Desk, akan kita share setelah sesi sosialisasi berakhir. Baik, untuk selanjutnya ketika Bapak Ibu sudah masuk ke aplikasi Office 365, di sini akan ada notifikasi. Nah, yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan kepada Mbak Risma. Baik, Bapak Ibu sekalian, izin melanjutkan. Barangkali nanti apabila suara saya agak kecepatan, silahkan boleh disampaikan kembali ya Bapak Ibu. Nah, melanjutkan yang tadi, ketika nanti Bapak Ibu sekalian install aplikasi Microsoft Office, ini akan ada pop-up seperti tertera di layar. Silahkan untuk pastikan kotak Allow My Organization to Manage My Device ini tidak tercentang ya Bapak Ibu. Namun kadang-kadang karena seringnya ini kan Bapak atau Ibu sekalian mungkin kadang ketika install tuh klik next aja gitu ya. Nah, ini tuh diusahakan bisa dibaca baik-baik terlebih dahulu untuk dipastikan untuk tidak tercentang kotak tersebut. Jika sudah tertampil di layar tidak dicentang, silahkan bisa diklik OK. Lalu apa sih dampaknya gitu ya ketika Bapak Ibu sekalian sudah terlanjur mengklik centang pada kotak tersebut? Di antaranya nanti Bapak Ibu sekalian ini akan kehilangan untuk modifikasi data atau settingan pada device Bapak Ibu sekalian. Lalu bagaimana caranya apabila Bapak Ibu sekalian sudah terlanjur nih klik centang pada kotak tersebut? Boleh di next. Nah, nanti untuk panduan yang akan kami berikan ada panduan lengkapnya dan di sini saya izin menjelaskan sedikit mungkin ya. Bisa di next. Nah, untuk langkah awalnya silahkan Bapak Ibu sekalian klik menu Windows di device-nya, lalu klik pilih Profile dan klik Change Account Settings. Setelah itu pastikan di sidebar pilih menu Account, lalu di bagian kanannya nanti scroll ke bawah pilih Access Work or School. Setelah diklik, nanti akan muncul list akun yang sudah tertaut pada device Bapak Ibu sekalian. Silahkan dipilih akunnya. Jika sudah, nanti silahkan pilih button disconnect. Bisa di next. Nah, selanjutnya ini ada layanan MyTeli Mobile. Ini merupakan aplikasi mobile ya Bapak Ibu. Bisa nanti diinstal di device handphonenya masing-masing untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di lingkungan Telkom University. Boleh di next, dan ini aplikasinya tersedia di Play Store maupun di App Store ya, nanti silahkan bisa diinstal terlebih dahulu. Boleh di next. Nah, ini merupakan tampilan awal ketika Bapak Ibu sekalian sudah menginstal aplikasi MyTeli Mobile. Silahkan nanti pada awalnya klik masuk yang tertera di atas bagian kanan, lalu akan tertera tampilan untuk memasukkan username. Mohon pastikan untuk menggunakan huruf kecil semua atau lowercase ya Bapak Ibu sekalian. Lalu silahkan masukkan password SSO-nya dan klik masuk. Jika sudah, nanti akan diarahkan untuk masuk ke halaman beranda seperti tertera di layar. Di sini ada beberapa aplikasi yang bisa Bapak Ibu sekalian akses, di antaranya ada Presensi, ada untuk check-in, dan ada beberapa aplikasi lainnya. Silahkan nanti bisa Bapak Ibu sekalian explore mandiri ya. Boleh di next.
Nah, selanjutnya ini ada layanan juga terkait fasilitas internet gratis yang namanya itu adalah Wi-Fi Telyu Connect. Boleh di next. Nah, nanti silakan Bapak Ibu sekalian klik untuk pilih Telyu Connect di bagian Wi-Fi di device-nya, lalu silakan diklik connect dan dimasukkan username dan password SSO. Setelah itu silakan bisa diklik OK. Dan nanti akan otomatis terkonek kepada Wi-Fi Telkom University. Silakan nanti apabila ada kendala ataupun pertanyaan terkait Wi-Fi ini, silakan bisa di-scan untuk panduan lengkapnya ya Bapak Ibu di QR yang muncul. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada layanan blog staff ya Bapak Ibu sekalian, yang mana ini merupakan sarana untuk Bapak Ibu sekalian bisa menyebarkan informasi bagi institusi pendidikan yang di dalamnya terdapat aktivitas belajar mengajar. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mungkin senang untuk berbagi ilmu gitu ya untuk di blog, silahkan nanti bisa menggunakan fasilitas blog staff ini. Boleh di next. Nah, silahkan untuk aksesnya, Bapak Ibu sekalian bisa akses web staff.telkomuniversity.ac.id/wp-admin. Lalu klik sign in with O365 Telyu. Jika sudah, silahkan nanti akan diarahkan ke halaman utama blog staff. Dan ini merupakan dashboard dari blog staff itu sendiri apabila sudah berhasil login. Boleh di next. Nah, nanti untuk panduan lengkapnya silahkan Bapak Ibu sekalian bisa akses di web melalui scan QR berikut. Boleh di next. Nah, mohon menjadi perhatian ya Bapak Ibu sekalian untuk tidak menuliskan tulisan yang mengandung sara, pornografi, dan bertentangan dengan undang-undang. Seluruh isi konten yang ada pada blog masing-masing pengguna merupakan tanggung jawab pribadi pemilik akun blog tersebut. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada terkait presensi perkuliahan yang mungkin ini akan sering digunakan oleh Bapak Ibu sekalian dalam menunjang kegiatan sehari-hari untuk Bapak Ibu dosen mungkin ya. Boleh di next. Nah, ini yang pertama untuk cetak daftar hadir ini ada pada Igresias ya Bapak Ibu sekalian. Silahkan nanti Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan fitur cetak daftar hadir ini untuk sebelum memulai perkuliahan. Di sini ada beberapa filter di antaranya tanggal perkuliahan, tahun akademik. Lalu jika sudah dipilih, nanti silakan Bapak Ibu sekalian klik cetak daftar hadir yang tertera di bagian atas layar. Jika sudah, boleh next. Nanti untuk yang sudah dicetak daftar hadirnya akan muncul pada menu BAP Bapak Ibu sekalian. Silakan nanti bisa disesuaikan pilih-pilih semesternya, lalu statusnya seperti apa. Di sini terdapat di bagian kanan sebelah kanan Bapak Ibu ada icon pensil juga icon kaca pembesar ya. Itu menjadi pembeda bagi BAP yang sudah disabit maupun yang belum. Jadi sebelum Bapak Ibu sekalian nanti membuat scan QR code di aplikasi MyTele Mobile, silahkan untuk pastikan melakukan create BAP terlebih dahulu. Untuk submit ini sama ya Bapak Ibu sekalian menggunakan platform Igresias. Boleh di next. Nah, nanti untuk membuat QR-nya sendiri, silahkan gunakan aplikasi mobile, MyTele Mobile. Nanti silahkan pilih menu jadwal mengajar. Jika sudah, nanti silahkan akan tertera beberapa jadwal perkuliahan. Silahkan nanti diklik salah satunya. Jika sudah, nanti silahkan diklik dan akan tertera, boleh di next. Dan akan tertera seperti di layar ya. Dan untuk QR code ini akan expiry dalam waktu 10 menit Bapak Ibu sekalian. Jadi jika nanti sudah 10 menit akan expired, silakan nanti di-refresh aja halamannya, nanti akan muncul QR code yang baru. Lalu jika dosen ingin melihat siapa saja yang sudah scan, silakan pilih menu status presensi. Boleh di next. Nah, nanti di sini akan muncul siapa saja yang sudah scan, lalu juga ada nama dosen dan detail dari kelas yang sudah dibuatkan QR code-nya. Nah, nanti di sini seperti biasa ada panduan lengkapnya terkait presensi perkuliahan ya Bapak Ibu sekalian. Boleh di next. Nah, mungkin di sini ada sedikit himbauan dari kami ya terkait keamanan data, yang mana ini himbauan terkait pentingnya menjaga keamanan data pribadi maupun institusi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Boleh di next. Nah, di antaranya Bapak Ibu sekalian silahkan untuk selalu mengaktifkan fitur MFA atau multi-factor authentication seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, mungkin tadi di Igracia sudah memakai Google Authenticator seperti itu. Lalu juga jangan lupa untuk selalu mengunci perangkat yang digunakan maupun laptop maupun handphone gitu. Lalu juga silakan untuk mematikan Bluetooth ataupun NFC jika tidak digunakan. Selalu melakukan backup data secara berkala dan simpan pada penyimpanannya yang disediakan oleh instansi. Kalau di Telkom University sendiri ini menggunakan penyimpanan OneDrive ya Bapak Ibu sekalian. Lalu mohon untuk tidak mengungkapkan atau menyebarkan data pribadi milik orang lain atau data instansi secara tidak sah. Hindari penggunaan perangkat publik, terutama untuk aplikasi sensitif seperti aplikasi pribadi ataupun perbankan. Lalu silakan matikan GPS kalau tidak dipergunakan, turut serta dalam menjaga keamanan data informasi. Lalu juga selalu berhati-hati Bapak Ibu sekalian terhadap phishing serta scam yang sudah sering bermunculan ya di medsos, WA, email maupun SMS. Lalu jika ada kehilangan barang silakan segera menghubungi atasan untuk mendapatkan pertolongan. Boleh di next. Nah, lalu di sini ada himbauan juga terkait Working Day Security Awareness. Silahkan untuk pastikan tidak ada file lagu ataupun film bajakan di laptop. Pastikan file pribadi ini dipisahkan dengan file pekerjaan. Lalu juga pastikan menggunakan lock screen maksimal 1 menit. Lalu selalu lock perangkat ya Bapak Ibu sekalian, barangkali nanti meninggalkan meja kerja, silahkan pastikan untuk dikunci perangkatnya. Lalu gunakan password dengan kombinasi huruf besar, kecil, angka untuk meningkatkan keamanan dari password itu sendiri. Lalu pastikan tidak menyimpan informasi rahasia, barangkali mungkin ketika ada yang menggunakan wallpaper dengan data-data pribadi itu mohon untuk dihindari ya Bapak Ibu sekalian. Lalu pastikan tidak menginstal software di luar ruang lingkup pekerjaan. Pastikan semua software yang ada di laptop itu untuk yang tidak bajakan. Lalu juga jangan menyimpan password dengan fitur save password dengan yang ada di browser. Mungkin sekarang sudah ada kan fitur tersebut ya. Diusahakan untuk tidak menyimpan password di fitur tersebut. Lalu pastikan jika Bapak Ibu sekalian memiliki dokumen sensitif atau pribadi tidak tersimpan di meja terbuka dan simpan di tempat yang lebih aman. Lalu informasi rahasia jika ada silakan segera dihancurkan jika sudah tidak digunakan kembali. Lalu jika ada kertas yang mencantumkan informasi rahasia, harus segera diambil setelah dicetak dari mesin, mungkin dari printer gitu ya, ada informasi pribadi mohon untuk langsung disimpan dan diamankan ya Bapak Ibu sekalian. Lalu gunakan alat minum yang dapat mencegah terjadinya tumpah, mungkin menggunakan tumbler gitu ya. Lalu untuk pastikan menggunakan antivirus dan firewall pada perangkat kerja elektronik seperti HP, laptop, tablet maupun PC. Boleh di next. Nah, mungkin dari layanan-layanan sebelumnya nih, Bapak Ibu sekalian ada trouble, ada masalah, ada kendala terkait layanan yang ada. Silahkan Bapak Ibu sekalian bisa mengajukan etiket yang mana ini ditujukan untuk pelaporan kendala ataupun permintaan terkait layanan dari Putih itu sendiri. Lalu bagaimana caranya? Boleh di next. Nah, yang pertama silahkan akses satu framework, untuk aksesnya itu melalui satu.telkomuniversity.ac.id, lalu pilih yang Connect with Microsoft 365. Jika sudah, nanti akan diarahkan ke halaman beranda satu framework, silahkan nanti pilih bagian menu aplikasi etiket Putih. Setelah itu, ini akan muncul halaman beranda dari aplikasi Service Desk atau aplikasi etiket. Lalu jika ingin mengajukan pelaporan ataupun permintaan terkait layanan Putih, silahkan pilih menu tiket baru di bagian sidebar, lalu akan muncul beberapa pilihan seperti layanan, sublayanan, maupun deskripsi masalah. Silahkan nanti bisa diisikan saja detail keluhan ataupun permintaan yang akan disampaikan. Dan juga mohon isikan juga file pendukung dari permintaan ataupun kendala tersebut. Jika sudah, silahkan klik simpan. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian bisa memantau tiket yang sudah di-inputkan pada menu tiket saya di bagian sidebar, pilih tiket saya, lalu akan muncul beberapa list terkait tiket yang sudah di-inputkan oleh Bapak Ibu sekalian untuk memantau progresnya dari setiap tiket. Boleh di next.
Nah, di sini tadi mungkin ada beberapa status yang akan muncul di layar tiket saya, di antaranya ada 7 ya. Yang pertama ada assign, berarti itu tiket yang sudah ditugaskan kepada eksekutor kami dan akan segera dikerjakan, jadi untuk mohon ditunggu terlebih dahulu. Lalu juga ada status in progress, yang mana ini berarti tiket atau kendala yang dilaporkan itu sudah mulai dikerjakan oleh tim kami. Lalu ada status resolve, yang mana ini berarti tiketnya itu sudah selesai dikerjakan dan akan kami dari tim IT Service Desk akan mengkonfirmasi melalui via WA ataupun chat di aplikasi e-tiket. Lalu juga ada status confirmation, yang mana ini berarti tiketnya sudah dikonfirmasi oleh tim kami atau tim Service Desk. Lalu ada tiket on hold, yang mana ini tiketnya ini akan kami tunda terlebih dahulu untuk alasan tertentu, dan alasannya ini akan kami sampaikan melalui WA. Lalu juga ada status reopen, yang mana ini adalah status jika tiketnya sebelumnya itu di on hold atau ditunda, akan kami buka kembali dan siap untuk ditugaskan kepada eksekutor dari tim kami. Lalu yang terakhir ada tiket close, yang mana ini tiketnya berarti sudah ditutup dan kendalanya itu sudah selesai untuk kami eksekusi gitu ya. Boleh di next. Dan nanti untuk tiket-tiket yang sudah selesai atau statusnya close akan muncul di menu tiket selesai pada bagian sidebar. Nanti silahkan dipilih. Nanti silahkan pilih tiket selesai, detail, dan tunjukkan obrolan untuk melihat respon ataupun balasan dari tim kami terkait tiket tersebut. Boleh di next. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian silahkan untuk menyampaikan penilaian ataupun ulasan terkait bagaimana ulasan dari penanganan kami terkait kendala yang dilaporkan. Silahkan pilih dari menu tiket selesai, detail, masukkan rating dan review pada bagian bawah. Silahkan masukkan bagaimana reviewnya, lalu silahkan klik nilai. Baik, mungkin berikut dari kontak kami yang bisa dihubungi oleh Bapak Ibu sekalian. Kami tersedia via WhatsApp setiap hari dari Senin sampai Jumat. Lalu juga ada Instagram kami yang suka di-share terkait informasi terkait layanan IT, juga YouTube, ada juga website kami yang bisa diakses terkait panduan, kendala, dan nanti pun untuk kegiatan pada hari ini akan di-share terkait recordnya. Materinya pun ada di-share pada web kami servicedesk.telkomuniversity.ac.id. Lalu untuk terakhir ini ada alamat kami di Gedung Panambulai lantai 1 Telkom University. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Sarah dan Mbak Risma yang sudah memaparkan ya materi sosialisasi tadi. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Jika masih ada yang kurang jelas atau ada yang penjelasan yang ingin diulangin gitu, bisa langsung open mic saja atau via chat juga bisa. Silakan Bapak Ibu. Oke, boleh izin bertanya? Iya, boleh Bapak. Silakan. Bentar. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan warahmatullahi saya wabarakatuh. Prasetyo dari ITTP, semua dari ITTP, mohon maaf. Ya, ini tadi saya berhasil SSO, terus sudah berhasil masuk Igracia Stelio. Lalu saya ingin mencoba ke email. Ya, email itu memang belum bisa ya, Bu ya? Karena yang di Igracia itu kan bisa langsung masuk ke alamat blog sama masuk ke email. Di sini ada mungkin bisa ya Bapak. Di sini ada keterangan something went wrong. Ada tadi keterangan tadi yang oke. Ya, bisa dijawab oleh Mbak Sarah. Iya, baik Bapak. Untuk kendala email ya Pak, Bapak aksesnya punten sudah dari office.com atau langsung dari Igracias? Dari Igracias langsung saya klik. Oh, boleh Pak dicoba terlebih dahulu dari office.com, kemudian nanti di menu sebelah kiri ada ini email ya Pak.
Outlook kalau dari Microsoft nanti Bapak bisa dicek terlebih dahulu. Apabila masih belum bisa mengakses itu mohon diisi pada form keluhan ya Bapak, nanti akan kami cek terkait lisensinya seperti itu. Oke, siap. Ya. Siap. Saya coba dulu ya, Bu Iya, ya. mangga Terima Pak. kasih. Ya, sama-sama Pak. Iya, boleh. Baik, silakan Bapak. Izin Mas tanya, mungkin Mas Novin dan teman-teman Putih dari Teliu ya, untuk terkait email Bapak, email kami gitu ya Bu, ini kan kita masih menggunakan yang link IT Telkom ya, Telkom PWT. Nah, apakah nanti emailnya itu kan tetap atau berubah namanya gitu, misalkan namanya Telkom University gitu, atau seperti apa gitu. Terima kasih. Iya, baik Bapak, terkait alamat email itu akan berubah sesuai aktivasi SSO ya Pak, karena Bapak ya betul, karena Bapak dan Ibu kan aktivasi SSO baru, nah menggunakan username baru, sehingga untuk @telu akan menggunakan username tersebut di belakangnya kemudian @telu seperti itu. Untuk platformnya sendiri ini full menggunakan Microsoft ya, bukan Google lagi. Iya betul, karena untuk Google kebetulan kita sudah di close per tahun kemarin seperti itu. Baik, terima kasih. Ya. Baik, ini di chat ada sebelumnya tadi ada dari Pak Ismanto sudah dibantu jawab oleh rekan saya. Jika di komputernya sudah terinstall Office 365 itu tidak perlu install ulang, jadi langsung aja login menggunakan akun SSO-nya. Lalu ada pertanyaan dari Bapak Ibu Sena Wijayanto, di Grasias pada grup pengguna hanya ada pegawai, tidak ada grup pengguna dosen, solusinya bagaimana ya? Hal ini tuh biasanya nanti akan ditambahkan oleh kami ya, untuk grup penggunanya. Jadi nanti bisa langsung hubungi kami saja ke WA layanan. Begitu. Untuk pertanyaan yang lain, apakah ada Bapak Ibu? Atau barangkali ada kesulitan ketika saat aktivasi SO-nya? Ini ada pertanyaan dari Pak Arif Rais Bahtiar. OneDrive akun lama apakah masih digunakan nantinya? Baik, untuk pertanyaan OneDrive dari Bapak Arif Rais Bahtiar, ini untuk OneDrive akan kami informasikan kembali selanjutnya karena perlu didiskusikan terlebih dahulu mengenai penggunaan OneDrive di akun lama dan akun baru seperti itu, Bapak. Baik, apakah ada pertanyaan yang lain, Bapak Ibu?
Ya, untuk dokumen atau file yang ada di Google Drive itu bisa dimigrasikan ke akun atau storage Microsoft atau OneDrive. Itu nanti akan kami share untuk panduannya ya Bapak Ibu, atau bisa diakses di website kami di servicedesk.telkomuniversity.ac.id. Seperti itu. Baik, sama-sama Ibu. Baik, yang lain Bapak Ibu apakah ada lagi? Atau mungkin tadi ada penjelasan yang mungkin yang ingin diulangi atau konfirmasi saja. Baik, untuk pertanyaan dari Pak Nikolaus terkait aplikasi yang tersedia di Microsoft 365, itu bisa dikonfirmasikan ke Putih Purwokerto dulu ya Pak, terkait hal tersebut. Dan pertanyaan dari Informatika FIF, email itu Telkom Purwokerto bisa digunakan sampai kapan, dan itu juga bisa dikonfirmasikan terlebih dahulu ke Putih Purwokertonya, Pak. Dan kedepannya nanti akan menggunakan Telkom University.ac.id untuk emailnya. Baik, Bapak, untuk link evidence yang ada di OneDrive lama, apabila filenya berpindah ke OneDrive yang baru, bisa di-generate lagi ya, Pak, untuk link evidence-nya. Namun apabila file atau dokumennya masih ada di OneDrive lama, itu harusnya masih bisa diakses. Namun untuk aksesnya, kami kurang tahu bisa dibuka sampai kapan. Mungkin bisa dikonfirmasikan kembali ke Putih Purwokertonya, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, login email yang menggunakan IT Telkom Purwakarta, apakah akan hilang juga atau nanti akan bagaimana? Nah, itu kebijakannya akan kami koordinasikan terlebih dahulu, seperti itu, Bapak Ibu. Baik, apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Cek, mau bertanya, boleh? Boleh Bapak, mangga. Oh ya, ini saya sudah berhasil verifikasi, sudah masuk. Nah itu kan ketika sudah masuk di apa namanya Telio 1 itu kan ada tombol yang connect with Microsoft 365 itu.
Nah, terus bawahnya ada yang lupa sandi, buat akun SSO dan sebagainya. Nah, itu ketika saya klik connect with Microsoft 365 itu munculnya, maaf kami mengalami masalah saat memasukkan Anda. Itu kenapa ya kira-kira ya? Baik Pak, untuk kendala tersebut bisa mengisi Google form yang kami sediakan ya untuk kendala terkait aktivasi SSO-nya. Nanti akan kami cek dahulu, begitu. Terima kasih Bapak. Untuk Bapak Nikolaus, apakah ada pertanyaan? Menjawab tadi pertanyaan yang apa Microsoft 365 barusan itu tadi saya mengalami kendala yang sama, tapi sempat saya sign out dari akun yang lama di browser, terus baru bisa kayak gitu. Baik, terima kasih Bapak informasinya. Untuk Bapak yang terkendala tadi bisa juga ya untuk melakukan hal yang sama. Seperti itu. Paling kalau misalnya ke depannya ada kendala bisa isi form juga ya. Kalau misalnya terkait aktivasi SSO yang gagal, bisa langsung mengisi form saja. Akan kami cek dahulu. Itu. Bapak Ibu sekalian bisa sekalian mengisi form presensi kehadiran juga ya. Sudah kami share ke chat, bisa langsung isi saja. Baik, pertanyaan dari Ibu Yulia, untuk akun SSO bisa digunakan juga untuk mengakses Open Library, namun bisa dicoba kembali besok ya Ibu. Apabila masih terkendala, bisa diisikan form kendalanya untuk kami cek apakah ada kendala di akunnya atau bagaimana, seperti itu Ibu. Kemudian untuk Bapak Arif, apakah PPT-nya ini nanti akan di-share? Iya betul Bapak, PPT-nya akan di-share melalui website. Nanti akan dibantu oleh tim ya Bapak untuk share link-nya, seperti itu.
Oke, baik. Mohon izin Bapak Nikolaus menjawab pertanyaan yang sebelumnya untuk Microsoft Booking. Ini kalau booking jika sudah login maka bisa langsung akses. Aksesnya bisa melalui outlook.office.com kemudian /booking seperti itu ya. Pada tampilannya sesuai yang tertera di layar, ini bisa langsung membuat janji pertemuan dan atau membuat halaman untuk pengumuman pertemuan seperti itu. Baik. Menjawab pertanyaan dari Bapak Hanu, ketika ingin mengajukan email untuk unit, prosesnya seperti apa? Untuk pengajuan email untuk unit, ini bisa dilakukan melalui NDE ya Bapak, melalui surat dinas seperti itu ke Direktur Putih Bandung seperti itu. Kemudian ada pertanyaan mengenai email pada akun, misalkan username @telu, bagaimana caranya setelah aktivasi SSO berhasil? Bapak silakan bisa dicek di halaman office.com, kemudian pada menu sebelah kiri ada menu Outlook, dan di situ email Bapak Ibu. Mangga bisa dicoba terlebih dahulu. Kemudian ada Raisen dari Bapak Yuda, mangga Pak. Ya, matur nuwun Bu. Kalau ini Bu, apa namanya, emailnya belum aktif gitu, gimana ya? NIK-nya belum terdaftar. Tunggu aja ya, atau gimana? Ya, betul Bapak, bisa ditunggu terlebih dahulu. Atau apabila masih terkendala ada pesan error seperti itu ya, bisa diisi form keluhannya untuk kami lakukan pengecekan terkait akun dan lisensinya seperti itu. Oh, nggih, matur nuwun ya Bu ya. Ya, mangga Pak. Kemudian ada pertanyaan dari akun Adobe, apakah harus daftar lagi? Akun Adobe di Telkom Bandung ini hanya tersedia untuk unit saja. Kemungkinan akan kami informasikan kembali mengenai akun Adobe seperti itu, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, apakah ada lagi? Jika tidak, akan kami lanjutkan ke proses selanjutnya ya. Baik, Bapak Ibu, jika nanti ke depannya ada kendala, bisa kontak ke kami ya, menghubungi WhatsApp kami yang tertera di layar. Adapun IG kami juga, YouTube, dan web kami juga. Nah, baik. Kita masuk ke sesi terakhir ya, yaitu penutup. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena sudah hadir pada pagi hari ini. Semoga sesi ini bisa memudahkan Bapak Ibu sekalian ya untuk melakukan proses ke depannya mengenai aktivasi SSO ini.
dan penggunaan layanan TI. Baik, saya Hudia Sukma selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak.